Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Bikin camilan murah meriah, bikinnya mudah dan bahannya juga nggak susah, tapi rasanya wah ini enak dan cocok banget buat bekal, buat camilan ataupun buat teman makan nasi. Apa aja sih bahannya? Yuk kita simak cara membuatnya. Untuk bahan dasar utamanya saya pakai tahu putih atau tahu Cina berukuran besar ini ya teman-teman. Saya haluskan menggunakan penghalus. Untuk kentang, untuk tahu juga bisa. Kalau kalian gak ada alat seperti ini, bisa juga menghaluskannya menggunakan garpu. Ditekan-tekan aja seperti ini sampai halus ya teman-teman. Biar lebih sehat, kita tambahkan seratnya. Saya akan memarut satu buah wortel ya teman-teman, pakai parutan keju seperti ini ya, biar lebih halus ya teman-teman. Kemudian bahan lainnya ada satu batang daun bawang, dan biar untuk mengurangi bau amis saya tambahkan satu batang seledri ya teman-teman. Kita iris-iris aja. Kalau udah ini langsung kita campurkan ke tahu yang tadi sudah dihaluskan. Untuk bahan dan bumbunya ini sama sekali nggak susah ya teman-teman, banyak di sekitar kita ya. Saya yakin kalian bisa membuatnya di rumah. Untuk bumbu yang saya gunakan 2 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah yang dihaluskan, ada garam, gula, kaldu bubuk, dan lada bubuk. Kemudian ada 200 gram daging ayam, saya pakai kulitnya juga ya biar gurih rasanya. Dan saya tambahkan 2 butir telur. Ini telurnya ukurannya lumayan besar ya teman-teman. Kita aduk-aduk aja sebentar biar agak sedikit tercampur ya, biar tidak terlalu sulit tercampur dengan semua bahannya. Nah kayak gini aja. Terus tambahkan, jangan sampai lupa, harus ada perekatnya ya. Selain telur saya tambahkan tepung. Di sini saya pakai 50 gram tepung maizena dan 50 gram tepung terigu, dan saya tambahkan 1 butir telur ya, tadi baru 1 ya teman-teman. Nah kalian juga bisa pakai 3 ya kalau kalian mau rasanya lebih gurih atau teksturnya jadi lebih padat lagi ya teman-teman. Kita aduk sampai semua bahannya benar-benar tercampur merata ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel ini, jangan lupa di subscribe ya, dan di like juga kalau kalian suka sama resep dan video ini. Oke, adonannya udah rata. Di sini sudah saya siapkan alat untuk mengukus. Saya pakai wadah plastik seperti ini, sudah saya olesi dengan minyak goreng tipis-tipis ya teman-teman. Dan di tahapan ini saya sudah memanaskan kukusan ya. Ini kita rapikan aja sampai rata seperti ini. Kemudian dihentakkan sedikit, dan ini udah siap kita kukus. Ini kukusan saya udah panas. Saya akan mengukusnya selama 40 menit. Jadi penggunaan seledrinya itu untuk mengurangi bau amis daging ayam dan telurnya ya teman-teman. Ini udah 40 menit, ini udah mateng ya. Sekarang saya akan membuat bahan pelapisnya biar rasanya enak dan praktis. Saya menggunakan tepung bumbu serbaguna ya teman-teman. Ini kemasan yang besar ya, tapi saya nggak pakai semua, masih tersisa sedikit ya teman-teman. Jadi tidak perlu menambahkan bumbu-bumbu lain ya, hanya tambahkan air saja. Air yang saya gunakan sebanyak 150 ml atau disesuaikan dengan kekentalan yang kalian inginkan ya teman-teman. Masukkan airnya sedikit demi sedikit ya, biar lebih mudah tercampur dengan air si tepungnya itu. Untuk kekentalannya seperti ini ya teman-teman. Dan sekarang kita keluarkan aja camilan ini dari tempatnya. Harusnya ini ditunggu sampai benar-benar dingin ya teman-teman, biar nggak lengket. Ini masih agak hangat ya saat saya potong, jadi dia agak sedikit lengket ke pisaunya ya. Jadi ini untuk pisaunya saya alasi dengan plastik ya teman-teman. Biar nggak lengket, sebaiknya pisaunya diolesi sedikit dengan minyak. Dan ini untuk nugget tahunya ditunggu sampai benar-benar dingin ya teman-teman. Ini dipotong-potong sesuai selera aja. Kalau saya ini agak lumayan tebel ya teman-teman.
Kalau kalian memotongnya lebih tipis, hasilnya akan lebih banyak. Untuk satu potongan ini saya potong lagi menjadi 3. Kalau mau lebih kecil bisa dipotong menjadi 4 ya teman-teman, sesuai selera. Nah, sekarang udah saya potong semua ya. Ini langsung aja dicelupkan ke dalam bahan basahnya dan digulingkan ke tepung panirnya. Ditutup sampai benar-benar tertutup dengan tepung panirnya, kemudian jangan langsung diangkat. Biarkan terlebih dahulu kita kerjakan yang lain. Maksudnya apa? Agar si tepung panirnya lebih merekat ya teman-teman, lebih menempel. Setelah mengerjakan yang lain baru kita balik yang tadi pertama kali kita masukkan ke tepung panir, kita guling-gulingkan dan sedikit kita tekan-tekan seperti ini. Dan hasilnya seperti ini ya, si tepung panir lebih menempel dan gak basah lagi ya. Lakukan proses yang sama sampai semuanya habis ya teman-teman. Ini ada yang saya potong menjadi 3 dan ada yang saya potong menjadi 4 ya teman-teman. Tuh hasilnya lumayan banyak dan ini bisa di frozen ya teman-teman. Dan akan saya goreng sebagian aja ya. Sebagiannya saya mau frozen buat stok frozen food. Sekarang kita panaskan aja minyak goreng secukupnya untuk menggoreng. Goreng saat minyaknya sudah benar-benar panas ya. Gunakan api sedang agar tidak mudah gosong. Jangan terlalu sering membolak-balik biar tidak terlalu meresap minyak ya gorengannya. Nah, kalau warnanya udah cantik, ini langsung aja kita balik dan cukup 1 kali balik aja ya teman-teman. Setelah dibalik, goreng sampai tingkat kematangan yang diinginkan ya. Bagaimana teman-teman, mudah bukan membuatnya? Bahannya juga nggak susah dicari ya. Dan untuk rasanya dijamin ini pasti enak ya, karena tidak hanya menggunakan tahu saja tapi ada telur dan daging ayamnya. Nah, ini dia udah mateng ya teman-teman. Untuk menikmatinya, kalau kalian suka pedas bisa pakai cabai rawit seperti saya ini, atau gunakan saus sambal ya teman-teman. Lihat teksturnya ya teman-teman, dalamnya lembut ya, berasa banget ini saat dibelah. Untuk bagian luarnya garing. Dan biar rasanya makin enak, tambahkan cabai rawit. Untuk rasanya beneran ini enak banget teman-teman, dalamnya lembut dan gurih. Untuk bagian luarnya juga gurih ya, karena tadi memakai tepung bumbu. Gurih dan garing ya teman-teman. Ini wajib banget kalian cobain karena membuatnya sangat mudah dan ini rasanya enak. Ini recommended banget buat kalian cobain. Oke teman-teman, selamat mencoba ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.